Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah ya atau mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan kepada mahasiswa-mahasiswi ya khususnya yang mengambil mata kuliah ini dan umumnya ya kepada siapa saja yang tertarik ya untuk mengikuti kuliah ini. Eh, Mata kuliah kita adalah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan ya. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dan ini adalah pembahasan pertama ya dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan, sehingga pada pertemuan ini atau pembahasan ini kita akan membahas terkait yang masih dasar, yaitu pengertian keuangan negara ya, kemudian tujuan pengelolaan keuangan negara serta ruang lingkup keuangan negara. Baik ya, kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu ya, pengertian keuangan negara. Secara sempit ya, sebenarnya keuangan negara itu adalah ya APBN. Jadi kita bisa melihat apa itu keuangan negara, secara sempit kita menerjemahkannya adalah APBN. Karena memang dalam APBN itu pembahasan terkait keuangan negara sudah mencakup ya, memang yang dibahas adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun kalau kita lihat secara teori mungkin mengandung beberapa pengertian dari keuangan negara. Nah, saat ini kita coba untuk melihat pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Ya. Nah, jadi kita lihat pengertiannya dari undang-undang saja, undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Ya. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara ya, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, jadi ini pengertian keuangan menurut undang-undang ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, melihat dari undang-undang tersebut juga sebenarnya secara rinci ya disampaikan terkait dalam penjelasan ya, penjelasan undang-undang itu mengenai objek, subjek maupun proses ya dari keuangan negara. Nah, kalau kita lihat objek dari keuangan negara ya, itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi objeknya ya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang menjadi objek dari keuangan negara, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter ya, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara ya, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini objek ya dari keuangan negara. Ya. Jadi apa saja ya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, ya, kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan fiskal, moneter maupun pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, baik berupa uang maupun berupa barang ya, yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini objek dari keuangan negara. Selanjutnya adalah subjek. Subjek keuangan negara itu adalah seluruh objek keuangan negara. Ya, jadi subjek keuangan negara itu adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya. Ya, jadi subjeknya apa? Ya seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan atau dikuasai ya, oleh pemerintah atau badan hukum publik lainnya. Kemudian menurut prosesnya ya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian ya,
kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi ya dapat tadi ya semua hak dan kewajiban yang dapat dengan uang. Jadi mulai dari artinya semua aktivitasnya mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Ya, jadi aktivitasnya itu mulai dari perumusan kebijakan. Ya. Artinya mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, maka rangkaian proses keuangan negara yang tadi berkaitan dengan semua hak dan kewajiban yang dapat dengan uang, ini menjadi bagian dari proses keuangan negara. Nah, kemudian tujuan, ya. Tujuan seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimasukkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, jadi tujuan dari kebijakan tadi, kegiatan, hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan, penguasaan objek keuangan tadi, ya, untuk dimasukkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi penyelenggaraan pemerintahan negara ini ya yang cerita dari awal tentang bagaimana keuangan negara, ya hak dan kewajiban negara yang berkaitan dengan uang, ya, kemudian kebijakan-kebijakan, kegiatan ataupun hubungan hukum yang pemilikan penguasaan objek keuangan negara. Nah, itu dimaksudkan untuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, ya. Nah, kemudian dari beberapa pembahasan tadi maka kita dapat melihat bahwa pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Jadi pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber pendapatan dan belanja negara, ya, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Ya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber pendapatan dan belanja negara mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Maka tadi di awal disampaikan secara artian sempit ya ini APBN, ya. Jadi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dalam artian luas tentunya, ya, membahas antara DPR bersama Presiden untuk menentukan APBN, memutuskan APBN, kemudian ya mulai dari perumusan, ya, jadi ada perumusannya, kemudian pengambilan keputusannya hingga pertanggungjawabannya. Baik, berikutnya adalah tujuan pengelolaan keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara yang pertama itu adalah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya. Keuangan negara yang melalui penerimaan ataupun pengeluaran, ya, ataupun pendapatan dan belanja, ya, belanja negara dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga, ya. Pungutan pajak kepada masyarakat ya tentu akan meningkatkan penerimaan negara, ya. Tapi di lain pihak mengurangi daya beli masyarakat, ya. Kalau pajak banyak, pungutan pajak itu bisa meningkatkan pendapatan negara ya dari pajak sebagainya, ya. Nah, pungutan pajak kepada masyarakat ini itu meningkatkan penerimaan negara, namun satu sisi mengurangi daya beli, ya, karena memang masyarakat dibebankan pajak tadi, ya, semakin besar pajak tentu masyarakat daya belinya semakin lemah, tapi pendapatan negara semakin besar. Nah, apabila penerimaan negara melebihi pengeluaran negara, ya, maka APBN mengalami surplus, ya. Ya, APBN mengalami surplus berarti penerimaan negara cukup untuk mendanai belanja pemerintah, ya. Eh, Namun di lain pihak tadi ya mengurangi daya beli masyarakat karena memang pajak dibebankan pajak yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, ya, pengeluaran negaranya lebih besar daripada pendapatannya, penerimaannya berarti APBN-nya defisit, ya. Nah, ketika APBN defisit, ya eh, masyarakat daya belinya juga dimungkinkan akan lebih besar ketika pajak tidak terlalu besar dibebankan kepada masyarakat. Nah,
apabila permintaan masyarakat atas barang jasa itu melebihi penawarannya, ya, permintaan atas barang jasa masyarakat itu besar, maka melebihi penawarannya, ketersediaan barangnya, maka harga-harga barang ini akan naik, ya. Nah, ini harga-harga barang akan naik tinggi, ini akan terjadi yang namanya inflasi, ya. Dan jika penawaran lebih besar, sebaliknya ya, jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka harga-harga akan turun, ya. Jadi barangnya banyak, permintaannya sedikit, ini harga-harga akan turun, maka akan terjadilah yang namanya deflasi. Nah, apa namanya, ini yang tujuan pengelolaan keuangan negara ini bagian daripada mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga jadi APBN tadi ya diharapkan pengelolaan keuangan negara ini itu bisa untuk mengatur, ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi apabila melihat dari bagaimana surplus dan defisit APBN tadi, ya, bagaimana negara mengelola keuangan untuk bisa terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi, ya. APBN dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Jadi kita sudah bahas inflasi deflasi tadi. APBN ini digunakan sebagai alat, ya, mengatur APBN di awal. Nah, serta memelihara stabilisasi perekonomian, ya, dengan defisit APBN atau surplus APBN tadi, maka dimungkinkan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi, ya, dengan sehingga kita tahu bahwa negara itu tugasnya bukan hanya fungsi negara terkait dengan menjaga pertahanan keamanan ataupun peradilan, ya, tapi juga menyediakan barang-barang publik juga, namun juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ini sangat penting, ya, bagi satu negara, bagaimana juga pengelolaan keuangan negara ini menjaga stabilitas ekonomi. Nah, baik, kemudian merelokasikan sumber-sumber ekonomi. Eh, Dalam bukunya yang berjudul The Theory of Public Finance, ya, Mas Grab menyatakan bahwa tugas dan fungsi negara meliputi sumber-sumber daya ekonomi, ya, redistribusi pendapatan dan stabilisasi, ya. Jadi negara itu juga fungsinya, tugas dan fungsinya termasuk realokasi sumber-sumber daya ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilisasi, ya. Realokasi sumber-sumber pendapatan, ya, itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas secara optimal, ya. Memang sumber ekonomi itu memang terbatas, namanya, makanya namanya ekonomi. Nah, sumber-sumber ekonomi yang terbatas itu dimanfaatkan secara optimal, ya. Apabila pemanfaatannya tidak terdistribusikan secara optimal, nah, ini akan menimbulkan ketidakseimbangan, ya, dalam perekonomian negara. Jadi memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang eh, terbatas tadi secara optimal, ya. Nah, ini fungsi tujuan keuangan negara tadi merealokasikan sumber-sumber ekonomi. Kemudian adalah mendorong eh, redistribusi pendapatan, ya, melalui kebijakan fiskal dalam APBN, pemerintah dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan, ya, agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan masyarakat kaya dan miskin secara menyolok, ya. Golongan masyarakat kaya dan miskin secara menyolok. Ya, artinya APBN ini, ya, kebijakan fiskal APBN ini bisa redistribusi pendapatan, ya. Eh, Tidak terjadi kesenjangan menyolok antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Nah, artinya untuk menciptakan keadilan itu pemerintah bisa mengenakan pajak yang mungkin yang lebih besar, lebih banyak kepada golongan masyarakat yang mampu, ya. Kemudian mengalokasikannya dalam bentuk pengeluaran atau belanja negara yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu, ya. Artinya masyarakat yang mampu dibebankan pajak yang lebih besar, kemudian dialokasikan dalam pengeluaran negara atau belanja negara
yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, nah ini salah satu daripada tujuan pengelolaan negara, yaitu mendorong redistribusi pendapatan. Ya. Baik, berikutnya adalah ya ruang lingkup ya. Ruang lingkup keuangan negara. Ya. Apa saja ruang lingkup keuangan negara ini juga disebutkan ya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, tentang keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang pertama adalah hak negara untuk memungut pajak ya. Jadi berkaitan dengan hak negara. Ruang lingkup keuangan negara yang pertama yaitu hak negara. Berkaitan dengan hak negara yaitu memungut pajak, ya, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Nah, jadi ruang lingkupnya berkaitan dengan hak negara, memungut pajak, ya, hak negara memungut pajak, mengeluarkan, mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua itu adalah kewajiban, ya. Kalau tadi ya hak negara yang berkaitan dengan memungut pajak, kemudian sekarang kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan. Jadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga ya. Hak dan kewajiban, kemudian ruang lingkup keuangan negara juga mencakup penerimaan negara ya, pengeluaran negara, termasuk juga di dalamnya penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah ya. Berikutnya adalah ruang lingkup keuangan negara itu kekayaan negara ya atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain ya. Jadi kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang ya, surat berharga ya, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Nah, jadi hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Ya, ini masih mencakup ruang lingkup keuangan negara. Kemudian kekayaan pihak lain ya, yang dikuasai oleh pemerintah ya, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ya. Jadi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan ya atau untuk kepentingan umum ya, bisa saja contohnya barang-barang sitaan itu ya, itu termasuk dalam kekayaan pihak lain yang akhirnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Ini juga bagian daripada ruang lingkup keuangan negara. Kemudian kekayaan pihak lain yang diperoleh ya, pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pihak lain kayaknya kayak pihak lain tapi diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ya, ini di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tadi ya, di dalam penjelasannya itu disebutkan bahwa kekayaan pihak lain itu adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah itu adalah meliputi kekayaan yang dikelola ya, kekayaan dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah ya. Jadi kekayaan ya, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah ya. Yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, ini termasuk kekuasaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi mungkin ini ya sebagai pengantar dari pembahasan awal kita terkait tata kelola keuangan negara ya, seperti yang sampaikan di awal bahwa pembahasan kali ini kita membahas terkait dengan pengertian ya, kemudian ya pengertian keuangan negara, tujuan pengelolaan keuangan negara serta ruang lingkup dari
keuangan negara ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pokok bahasan yang berbeda tentunya, yang masih berkaitan dengan eh, tata kelola eh, keuangan negara ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pembahasan pertama ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.